Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel video pembelajaran akuntansi perusahaan dagang kelas 12. Baiklah, pada episode ke-12 ini kita akan membahas jurnal penutup pada perusahaan dagang. Mari kita simak bersama-sama. Jurnal penutup perusahaan dagang. Pengertian jurnal penutup atau closing journal yaitu ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Ya, namanya penutup. Nah, ini setelah proses akuntansi, penyusunan laporan keuangan itu sudah selesai. Nah, jurnal penutup ini ya, dilakukan untuk mengenolkan saldo akun sementara. Itu akun pendapatan, beban, prive, ini harus nol karena sudah berakhir periode tersebut. Nah, inilah jurnal penutup. Nah, tujuan jurnal penutup itu untuk menutup semua saldo ya, akun sementara atau akun nominal, sehingga akun tersebut menjadi nol. Untuk selanjutnya, akun-akun nominal tersebut ya, sudah dipindahkan ke dalam akun modal ya, bagi perusahaan perseorangan. Atau nanti kalau bentuknya perusahaan perseroan terbatas, maka akan masuk dalam laba yang ditahan. Nah, yang kedua, akun modal yang akan menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Jadi setelah periode akuntansi itu berakhir, maka semuanya itu akan bermuara pada modal ya, pada perusahaan tersebut. Baik, kita lanjutkan prosedur penyusunan jurnal penutup ya, atau langkah-langkah penyusunan jurnal penutup. Yang pertama yaitu menutup semua akun pendapatan, di mana dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, yaitu menutup semua akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Yang ketiga, yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi, ya, di mana ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, perusahaan memperoleh laba. Laba diperoleh jika akun ikhtisar laba rugi yang di sebelah kredit itu lebih besar daripada akun ikhtisar laba rugi di sebelah debit. Maka, jurnal penutupnya dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal. Jadi akun modalnya ditaruh sebelah kredit. Nah, ini menunjukkan bahwa modal perusahaan itu bertambah. Kemungkinan yang kedua, itu perusahaan menderita rugi. Nah, kerugian itu akan terlihat jika akun ikhtisar laba rugi ya, sebelah debit itu lebih besar daripada akun ikhtisar laba rugi sebelah kredit. Maka jurnal penutupnya dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Nah, modalnya ini di debit. Nah, ini menunjukkan bahwa modal perusahaan itu berkurang. Kemudian yang keempat yaitu menutup akun prive dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Nah, akun modal ini di debit, ini menunjukkan bahwa modal perusahaan itu berkurang. Makanya modalnya ditaruh di sebelah debit. Nah, penyusunan jurnal penutup ya, dapat kita gambarkan seperti ini. Menutup pendapatan, maka jurnalnya, nah ini, karena ini perusahaan dagang, pendapatannya itu berasal dari hasil penjualan, maka penjualan yang semula di sebelah kredit ini ditutup, dicatat di sebelah debit. Nah, ini kita lihat. Nah, dan yang kedua, menutup akun beban. Nah, beban yang semula di debit, maka kan ditutup, ditaruh sebelah kredit. Nah, kemudian yang berikutnya, karena perusahaan memperoleh laba, maka ikhtisar laba ruginya itu di sebelah debit. Maka modalnya dicatat sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa modal perusahaan itu bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan itu rugi, maka modalnya berkurang. Ya, untuk itu modalnya dicatat sebelah debit dan yang dicatat sebelah kredit yaitu akun ikhtisar laba rugi. Kemudian yang keempat, menutup akun prive. Nah, di mana akun prive itu dicatat sebelah kredit dan modal ini dicatat sebelah debit. Ini menunjukkan bahwa modal perusahaan itu berkurang karena adanya prive atau pengambilan oleh pemilik. Inilah namanya bagaimana kita melakukan penyusunan jurnal penutup pada perusahaan dagang.
Nah, setelah kita melakukan mencatat atau menyusun jurnal penutup, maka jurnal penutup akan diposting ke dalam buku besar. Ya, maka nanti di dalam buku besar itu akan kita rekap. Nah, namanya neraca saldo setelah penutupan, yaitu suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan buku besar. Jadi setelah jurnal penutup tadi dicatat, disusun, kemudian akan diposting ke buku besar. Nah, kemudian dicari saldonya. Nah, itu namanya neraca saldo setelah penutupan. Tujuannya apa? Yaitu agar aktiva atau harta, utang dan modal ini dalam keadaan seimbang. Ya, sebelum perusahaan memulai pencatatan pada tahun atau periode berikutnya. Namanya neraca saldo setelah penutupan, yaitu pada akhir periode setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besar. Maka nanti akun-akun yang terlihat ya, dalam neraca saldo penutup setelah penutupan hanyalah akun-akun real saja. Ya, akun-akun real saja, akun-akun yang ada di neraca. Kenapa? Karena semua akun nominal itu saldonya 0. Ya, pendapatan sudah 0 karena sudah ditutup. Beban juga sudah 0 karena sudah ditutup. Prive juga 0 ini. Kenapa? Karena akun prive sudah ditutup. Ya, semuanya bermuara ke modal perusahaan. Maka nanti di neraca saldo setelah penutupan yang muncul hanyalah akun-akun real saja. Ya. Selanjutnya, ya, akun modal pada neraca saldo setelah penutupan ini adalah saldo akhir setelah mengalami penambahan atau pengurangan dari laba rugi dan pengurangan dari akun prive. Jadi modal akhir yang ada di neraca saldo penutupan ini adalah modal akhir setelah berakhirnya periode akuntansi pencatatan tersebut. Ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Selamat bertemu kembali pada episode berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.